Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai materi Al-Quran Hadis MA kelas 12 semester genap bab 5, yaitu tentang mendakwahkan keramahan Islam. Untuk pokok pembahasannya, yang pertama ada Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah. Yang kedua ada Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-216, yaitu tentang fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94-96 tentang fase dakwah secara terang-terangan. Dan yang keempat, hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah tentang keutamaan berdakwah. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ayat ini menunjukkan kewajiban berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Kata perintah di awal ayat menegaskan akan kewajiban ini. Namun demikian, kewajiban tersebut sekadar dengan kemampuan setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Hadis riwayat Muslim. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah memberi beberapa alternatif metode dalam melaksanakan tugas dakwah. Adapun metodenya yaitu yang pertama ada metode al-hikmah, yaitu kebijaksanaan. Kemudian ada al-mau'idhah al-hasanah, yaitu pengajaran atau nasihat yang baik. Kemudian ada al-mujadalah atau perdebatan. Namun berdebat dengan cara yang baik sehingga menghargai dan beretika. Kemudian subbab yang kedua kita akan membahas mengenai Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Bismillahirrahmanirrahim. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Pada ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan dakwah terdapat tahapan sesuai dengan kondisi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah kepada orang-orang terdekat dan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini karena keadaan belum memungkinkan dakwah secara terbuka. Maka masuk Islamlah generasi pertama seperti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib dan lainnya dari para generasi pertama, yaitu as-sabiquna al-awwalun. Dan dari sinilah Islam berkembang dengan baik di masa-masa sesudahnya. Kemudian dakwah kepada keluarga dekat dilakukan dengan risiko penolakan dan penentangan yang kecil, tetapi bisa berimbas besar di kemudian hari. Dakwah dalam fase ini kita bisa mengidentifikasi dan memilih objek dakwah secara efektif. Sekalipun kerabat dekat bisa jadi menjadi halangan paling awal. Nabi Nuh misalnya diuji dengan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya. Nabi Lut diuji dengan istri dan anaknya. Maka karena itulah keberhasilan dakwah bukan diukur dengan banyaknya pengikut, tetapi pesan dakwah tetap disampaikan kepada mereka sekalipun sedikit yang mengikuti, bahkan tidak ada yang mengikuti. Untuk sebab yang ketiga, kita akan membahas mengenai fase dakwah secara terang-terangan. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Bismillahirrahmanirrahim. Asda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafaynakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang yang memperolok-olok engkau, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Penjelasannya di sini bahwa setelah bertahun-tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, saat eksistensi umat Islam dirasa cukup memadahi, maka turunlah perintah untuk mendakwahkan Islam secara terbuka dan terang-terangan. Meski ancaman, penolakan, dan permusuhan orang-orang kafir dan musyrik tidak berhenti, tetapi dakwah harus dilakukan. Allah menjamin keselamatan Rasulullah dan umat Islam dalam berdakwah. Bahkan tugas mereka hanya menyampaikan ajaran Islam. Penerimaannya adalah urusan Allah. Terbukti di kemudian hari, orang-orang kafir dan musyrik sendiri yang mengikuti risalah. Misalnya, masuknya Khalid bin Walid dan Amr bin As radhiyallahu anhu ke dalam agama Islam. Ayat ini menegaskan kewajiban dakwah sekaligus memungkinkan ada respon negatif dari masyarakat, bahkan penolakan dan ancaman. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keutamaan berdakwah. Dari penjelasan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya
tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang melakukan dakwah. Selain sebagai kewajiban, dakwah memberikan bagi pelakunya pahala yang bagus dan masif. Maksudnya, pahala tetap mengalir kepada pendakwah sampai hari kiamat. Ketika seorang memotivasi, mengajak kebaikan, maka dia mendapatkan pahala karena perbuatan baiknya tersebut. Dan dia mendapatkan tambahan pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya dengan baik, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Hal serupa juga berlaku jika seorang mengajak dan memotivasi orang melakukan keburukan. Dia mendapatkan dosa karena perilakunya dan mendapatkan tambahan dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun dosa mereka dikurangi. Begitulah dakwah, tidak saja sebuah kewajiban, tetapi juga keternakan pahala yang potensial. Pada materi yang sudah tadi saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwah dalam pengertian secara bahasa artinya mengajak dan atau memanggil. Dalam pengertian yang lebih luasnya adalah mengajak orang lain kepada jalan Allah dan mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Dan dakwah merupakan tugas yang paling mulia karena tugas utama para nabi dan rasul adalah melakukan dakwah. Kemudian dalam berdakwah itu terdapat 3 metode seperti al-hikmah, al-maudah al-hasanah, dan al-mujadalah. Kemudian dakwah sebaiknya dilakukan dari diri sendiri dan keluarga terdekat, karena kebaikan dai dan orang-orang yang berada di sekelilingnya mempengaruhi keberhasilan dakwah. Dan yang terakhir, melakukan dakwah tidak harus menunggu menjadi ulama dulu, karena dakwah merupakan kewajiban setiap umat Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.